Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, perkenalkan, nama saya Syarhan Sadri, NIM 1052176, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas ujian akhir semester saya, yang mana akan menjelaskan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum. Berikut adalah alur dan proses umum pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, tahap inisiasi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat diajukan oleh lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, pemerintah eksekutif. Di sini, Presiden. Inisiasi ini dapat berasal dari anggota DPR, menteri, lembaga negara, atau masyarakat. Selanjutnya, yakni tahap kedua, penyusunan RUU atau rancangan undang-undang. Setelah inisiasi, rancangan peraturan perundang-undangan disusun dalam bentuk RUU. RUU ini berisi penjelasan, tujuan, dan ketentuan-ketentuan yang diusulkan untuk diatur dalam peraturan tersebut. Selanjutnya kita pindah ke tahap ketiga, yakni pembahasan di DPR. RUU tadi kemudian diajukan ke DPR untuk dibahas dan disetujui. Pembahasan dilakukan di tingkat komisi-komisi DPR yang relevan dengan bidang-bidang yang diatur dalam RUU. Proses ini melibatkan diskusi, kajian, dan pembentukan pandangan bersama antara anggota DPR. Selanjutnya tahap keempat, yakni sidang paripurna. Nah, setelah proses pembahasan di tingkat komisi selesai, RUU dibawa ke sidang paripurna DPR. Sidang paripurna merupakan rapat resmi seluruh anggota DPR. Pada tahap ini, RUU dibahas secara keseluruhan dan diadakan voting untuk menentukan persetujuan atau penolakan RUU. Nah, setelah itu kita ke tahap persetujuan DPR. Nah, jika RUU disetujui dalam sidang paripurna, DPR mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Proses persetujuan ini dilakukan dengan voting mayoritas anggota DPR yang hadir dalam sidang. Selanjutnya, pengesahan Presiden. Setelah disahkannya oleh DPR, undang-undang yang telah ditetapkan tersebut kemudian diteruskan ke Presiden. Presiden memiliki hak veto, yaitu kekuasaan untuk menolak atau menerima undang-undang yang diajukan oleh DPR. Jika Presiden menyetujui, undang-undang tersebut dianggap sah. Yang ketujuh, yakni penyusunan peraturan pelaksanaan. Setelah undang-undang disahkan, pemerintah menyusun peraturan-peraturan pelaksanaan untuk mengatur lebih detail implementasi undang-undang tersebut. Peraturan pelaksanaan ini biasanya disusun oleh menteri yang memiliki kewenangan terkait dengan materi undang-undang. Nah, yang terakhir, pelaksanaan dan evaluasi. Setelah peraturan pelaksanaan ditetapkan, undang-undang tersebut mulai dilaksanakan. Pemerintah dan lembaga terkait akan melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi undang-undang tersebut jika diperlukan. Undang-undang dapat direvisi melalui proses yang serupa. Nah, sebelum saya menutup terkait dengan penjelasan dan presentasi pada tentang proses pembentukan undang-undang, di sini saya mengutip sedikit quotes dari mantan presiden kita, yakni Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yang mana mengatakan demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal muasal di muka undang-undang. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.